Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Maya Ike Biantari akan mendampingi kalian belajar materi tentang tanaman keluarga pada Gerakan Pramuka Ambalan Suropati Mustaka Weni Pendidikan Pramuka Sistem Blok tahun 2020-2021 di SMA Negeri 2 Wonosobo yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo. Kegiatan Pramuka Sistem Blok merupakan upaya untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, pembentukan karakter, serta pelatihan kepemimpinan bagi anggota Pramuka Penegak SMA Negeri 2 Wonosobo sebagai modal dasar bagi para peserta didik untuk belajar dalam berkegiatan di masyarakat dan mengembangkan keterampilan kepramukaan. Pelaksanaan Pramuka Sistem Blok ini baru bisa terlaksana karena keterbatasan, mengingat aktivitas masih berada pada masa pandemi COVID-19, di mana peserta didik harus melakukan pembelajaran jarak jauh, sehingga memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, termasuk ekstrakurikuler pramuka yang bersifat wajib. Namun, hal itu tidak membuat pelaksanaan kegiatan ditiadakan. Kegiatan Pramuka Sistem Blok ini akan dilaksanakan selama 3 hari dan penyelenggaraannya menggunakan model full daring. Dalam hal ini, media yang akan digunakan adalah pemberian materi melalui channel YouTube. Sebelum kita masuk ke materi tentang tanaman keluarga, ada baiknya kita mengetahui apa fungsi dari tanaman keluarga di saat-saat seperti ini. Tentu kalian tahu bahwa Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut dengan virus corona. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara sebagai berikut. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID bersin atau batuk. Bisa juga karena memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan dari penderita COVID-19. Bisa juga karena kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Secara umum, ada 3 jenis gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang sering terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Gejala COVID bisa muncul dalam 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus tersebut. Apabila di antara kalian melihat atau merasakan gejala-gejala tersebut, segera lakukan isolasi mandiri.
terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan menjaga 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Seiring pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, membuat banyak orang khawatir hingga melakukan berbagai cara dan pencegahan agar imun tubuh tetap kuat sehingga tidak mudah terinfeksi virus corona. COVID-19 memang lebih rentan menyerang orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Karena dengan itu virus corona akan mudah menyerang. Agar kita tidak terkena virus corona, alangkah lebih baiknya kita selalu menjaga daya tahan tubuh agar tetap bugar dan sehat. Adapun mengenai ini, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan selain menjalani gaya hidup yang sehat. Tidak ada salahnya juga kita mengkonsumsi minuman yang berbahan baku tanaman herbal, agar daya tahan tubuh tetap optimal saat pandemi COVID-19. Tanaman herbal sendiri merupakan tanaman atau tumbuhan yang memiliki nilai lebih dalam pengobatan. Dalam hal ini, mencegah virus corona, tanaman herbal berperan sebagai peningkat sistem imunitas tubuh. Pada bagian ini, Kakak akan menjelaskan kepada adik-adik tentang tanaman keluarga yang berkhasiat untuk meningkatkan imun dalam tubuh sehingga kita bisa terhindar dari adanya virus corona. Yang pertama adalah temulawak. Temulawak dianggap memiliki manfaat selain imunitas, yaitu sebagai yang pertama, menetralkan racun, menghilangkan nyeri, antibakteri, mencegah pelemakan dalam sel-sel hati, antioksidan, menurunkan kolesterol, menurunkan trigliserida atau lemak yang banyak ditemukan di dalam darah, meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Yang kedua adalah kunyit. Di sini sudah kakak tampilkan gambar dari kunyit. Pasti adik-adik sekalian juga tidak asing dengan gambar, bau, ataupun warna dari kunyit. Kunyit memiliki manfaat untuk menghalangi sel kanker, antioksidan yang kuat untuk memerangi radikal bebas penyebab kanker, antiinflamasi atau anti peradangan, pereda nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan ujung-ujung pada tulang penyusun sendi, pereda gangguan pencernaan, menekan penyakit jantung dan diabetes. Selanjutnya, tanaman keluarga yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh adalah serai. Selain dapat meningkatkan sistem imun tubuh, serai juga memiliki manfaat untuk mencegah kanker, obat gangguan pencernaan. Detoksifikasi serai juga memiliki sifat detoksifikasi tubuh dengan meningkatkan jumlah dan frekuensi buang air kecil. Hal ini dapat membuat organ pencernaan, hati, pankreas, ginjal, dan kandung kemih bersih dan sehat, karena zat beracun dan asam urat sudah disingkirkan. Manfaat lainnya ada pada sistem syaraf. Minyak esensial yang dibuat menggunakan serai dapat digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan fungsi sistem syaraf. Bisa juga untuk menurunkan tekanan darah. Sebagai analgesik, serai meringankan semua jenis peradangan dan iritabilitas yang berhubungan dengan sakit dan nyeri. Jadi, jika adik-adik sekalian memiliki sakit gigi, nyeri otot, nyeri sendi, kemudian juga ada nyeri haid dan rasa mual,
dapat dikurangi rasa sakitnya dengan menggunakan serai. Tanaman keluarga selanjutnya yang dapat meningkatkan sistem imun dalam tubuh adalah jahe. Jahe juga memiliki manfaat untuk meringankan nyeri otot, meringankan kram saat haid, pembawa senyawa kimiawi dari sistem kekebalan tubuh, menenangkan sistem pencernaan, mengurangi mual ringan, mengatasi peradangan. Komponen pedas dalam jahe yang juga dikenal sebagai oleoresin memiliki efek antiinflamasi terkuat. Jahe dapat menghentikan pelepasan sitokin inflamasi dalam sel imun dan dapat menurunkan gula darah. Tanaman berkhasiat selanjutnya adalah jeruk nipis. Manfaatnya melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, mengatasi asam urat, meningkatkan sistem imun dalam tubuh, mengurangi resiko terkena serangan jantung, dan menurunkan resiko terjangkit kanker yang mematikan. Kemudian, sebagai pemanis ada gula batu. Manfaatnya adalah meredakan stres, sumber energi tubuh, meredakan nyeri haid, solusi bagi penderita darah rendah, dan dapat menyembuhkan luka. Tanaman peningkat sistem imun dalam tubuh selanjutnya ada kayu manis. Manfaat lainnya adalah melawan bakteri dan jamur, meredakan nyeri haid, antibakteri dan jamur, baik untuk kesehatan jantung, menurunkan gula darah, melindungi tubuh kita dari bahaya radikal bebas, memperkuat kekebalan tubuh, dan anti kanker. Selanjutnya, untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh ada cengkeh. Manfaatnya, jelas meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membunuh bakteri, menjaga kesehatan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan meredakan nyeri. Sebagai anggota pramuka, kita harus senantiasa menjadi insan yang berguna bagi diri sendiri dan sekitar. Selain itu, kita juga harus dapat mengamalkan nilai-nilai dari Dasa Dharma. Salah satunya adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita harus dapat memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya, menggunakan bahan-bahan dari alam untuk menjaga kesehatan dan mencegah masuknya virus dalam tubuh. Kata kunci dari materi tanaman keluarga adalah insan yang berguna. Selain itu, kita juga harus dapat saling menjaga kesehatan dan keamanan antar manusia sebagai bentuk kasih sayang sesama manusia. Akan jauh lebih baik lagi jika adik-adik sekalian sebagai anggota pramuka dapat berinovasi dengan bahan alam yang melimpah untuk membuat minuman berkhasiat guna membantu pencegahan penyebaran virus corona sebagai bentuk pengamalan dari Trisatya, yang salah satunya berbunyi, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tugas mandiri dari materi tanaman keluarga adalah membuat portofolio tanaman keluarga dan khasiatnya berupa tulisan. Tugas tersebut dikirimkan melalui link yang sudah disediakan. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.